Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video yang akan kita putar dan lihat bersama ini terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari Saudara Owen Fang mengenai bunga uang atau riba. Mari kita tonton bersama-sama videonya berikut ini. Owen Fang, wah ini dia nih Owen Fang. Shalom. Shalom Bro Owen. Oh iya, yang Apolinaris Darmawan bisa dikirim lagi. Kemarin saya lupa tampilkan loh. Barusan kirim ya. Oke, saya cari sekarang. Lanjut. Oke. Saya mau tanya yang ini, yang soal riba, soal bunga. Jadi kan kalau tadi di cerita yang punya dikasih talenta itu yang 5, 2 dan 1 itu kan terakhirnya kan si tuannya itu kan minta bunganya ya, hasil dan bunganya dari dia mengerjakan talenta yang dikasihkan. Sedangkan di kitab Yeskiel itu kan kita malah disuruh tidak memungut bunga atau riba itu. Ini jadi persoalan buat saya. Ini teh sebenarnya bunga atau riba seperti ini teh diperbolehkan atau gimana? Karena di satu sisi di kitab Yeskiel dilarang, tapi di kitab yang tadi di kutip yang baru itu dikisahkan soal seorang yang mempunyai talenta itu dia mengambil bunga akhirnya. Balik lagi, itu ceritanya apa? Yang mana? Perumpamaan. Ya kan? Oh, okay. Jadi ditulisnya apa? Perumpamaan. Tadi yang di Matius 25 kan? Hal kerajaan surga adalah seumpama, ya kan? Apakah itu sebuah realitas begitu? Maka kita memahaminya harus sebagai perumpamaan. Ya kan? Nah, dan ceritanya apa? Yang dimaksud dengan bunga itu adalah keuntungan, labanya. Ya, laba. Laba. Nah, kalau laba itu boleh. Karena di dalam tradisi Yahudi, mereka ada saling tolong-menolong. Sampai dengan hari ini, kalau ada orang ngaku Yahudi, suku ini, terus stambumnya jelas, dia miskin, ditanya, kamu bisanya apa? Saya bisanya ini, tak modalin. Kalau dia karakternya bagus, pasti jadi. Sampai karakternya nggak bagus, nggak mungkin sampai nggak makan. Tetap ada komunitasnya yang akan kasih makan dia. Cuman dia jadi nggak punya status sosial. Tapi kalau dia bertanggung jawab, tidak ada bisnismen Yahudi yang kere itu nggak ada, yang nggak jadi. Kalau lihat di Antwerp, di Belgia itu, toko-toko berlian itu semua orang Yahudi semua. Ya, orang Yahudi itu yang punya stambumnya jelas, rata-rata di sini itu orang-orang kaya. Dari dulu, ya, dari Jerman, di Amerika, kecuali ya dia males. Ya sudah, yang penting dia bisa makan saja, jangan sampai jadi gembel. Nggak ada orang Yahudi jadi gembel itu nggak ada. Tapi orang Yahudi kaya-kaya itu banyak. Ya pas-pasan ya ada, karena apa? Dia males. Atau dia judi. Ya, itu surah. Kalau udah judi, tapi tetap dikasih makan, tetap dijaga sama lingkungannya. Dia punya utang dibayarin. Nanti siapa keluarganya dia bayarin. Kalau ambil oceh-ocehnya dimaki-maki. Tapi itu kan disiplin sekali ya. Makanya nggak ada. Lagian mereka kan cuma seluruh dunia kan cuma 18 juta saja. Orang Yahudi di seluruh dunia kan. Gitu ya. Jadi itu adalah laba. Boleh. Kalau labanya yang dikasih kembalikan. Bunga bank atau kita ngambil ya riba itu misalkan kita yang mana yang nggak boleh gitu, minjemin nggak boleh sama kita. Jadi gini loh, misalnya ya orang minjem bank itu kan kesepakatan bersama, kita nanti mau bikin koperasi ya, ya satu lagi pelayanan kita, talenta yang kelima, kita mau bikin koperasi, boleh nggak? Boleh ya, karena itu adalah keuntungan. Bunga itu sebuah keuntungan, tergantung bagaimana cara kita ngambilnya. Bunga berbunga, itu namanya kita udah ini neken dia. Makanya di bank itu ada namanya haircut, bunganya dihapus. Kalau orang udah nggak bisa bayar utang, bunganya dihapus. Yang penting balik pokoknya, ya kan? Bahkan bunga-bunga yang pernah dia bayar pun bisa di haircut untuk
bayar kekurangannya dia. Jadi dia nanti misalnya tagihannya dia utang 100 juta, terus bunga berbunganya jadi tagihannya 180 juta, tapi dia sudah bayar 40 juta bunganya saja. Kan bayaran pertama selalu bunganya. Maka bunganya dihapus yang 80 juta, yang 100 juta dipotong 40 juta lagi, tinggal dia bayar 60 juta. Itu haircut model bank itu begitu. Jadi itu adalah keuntungan, cuman dibahasakan dengan namanya interest. Tetapi bunga yang dimasukkan di dalam YSKL itu nggak boleh membungakan kepada saudaramu. Kita tuh nggak boleh ya, sesama orang Israel itu kalau minjemin uang, yang dibalikannya pinjamannya saja, pokoknya saja, nggak boleh dibungain. Tapi kalau itu adalah modal, ya keuntungannya janjian berapa dulu bagi hasil. Kalau itu adalah pinjaman untuk konsumtif karena dia lapar, itu nggak boleh ditagih bunganya. Itu maksudnya begitu. Oke. Jadi kalau kita masuk perbankan, boleh. Nggak kayak orang Islam, mata gelap. Boleh. Interest itu boleh. Kita mendapat bunga deposito itu boleh. Ya, karena itu adalah bagi hasil. Si banknya itu kan juga mengerjakan juga, kecuali ya kalau kita, nih adik kita lapar. Wah ini buat ini, ya pinjemin. Mau dikembalikan, nggak usah dikasih bunga. Tapi kalau itu buat bisnis, ya minta untungan. Tapi kalau dia nggak bisa, akhirnya kolaps, ya jangan ditagih bunganya. Nah itu yang salah. Banyak rentenir-rentenir Batak, ya. Dosa nggak rentenir? Enggak. Tetapi ketika dia tahu ini orang bangkrut, dan bangkrut gitu ya, terus dia tagih sama bunganya, disitulah dia salah. Begitu dia nagih sama bunganya, apalagi bunganya jadi 4 kali lipat, disitulah dia salah. Nggak boleh. Kalau pinjaman pertama, karena kan mau supaya untung bagi hasil, oke masih wajar. Itu masih dalam rupa itu dagang, itu bisnis. Tetapi begitu kolaps dan dia tetap maksa minta bunga, disitulah salahnya. Apalagi bunga berbunga, utang 100 juta bisa bayar 300 juta itu. Nah disitulah dia jadi lintah darat, disitulah dia melawan Tuhan. Apalagi dia membungakan uang pakai duitnya gereja, ya kan? Sering digitukan sama bendahara kan, dibungakan kan? Di banyak gereja banyak ya, duit gereja itu diputerin. Nah, kita Damaris pernah mau digituin. Nah, kita bilang nggak boleh. Kita sepakat nggak boleh. Pak Ketua, Bu Ketua, dan saya kita sepakat bilang nggak boleh. Nanti dapat keuntungan dari situ nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini dana dari masyarakat, ya harus jelas. Kita nggak boleh begitukan. Ya, gereja-gereja itu banyak ya, yang uang itu bendaranya itu dipinjam sama pengusaha, dibungakan, kemudian dikasih keuntungan gerejanya, pendetanya, banyak. Kan banyak kan kolektornya gereja kan bisa 100 juta sampai 1 miliar kan. Kalau tak pinjam itu tak selak, ya kamu tak kasih 10% sebulan. Lumayan kan? Dapat tambahan 10%, misalnya kalau kolektornya 1 miliar, daripada nganggur Pak, 1 miliar dibungakan 100 juta, pendetanya cuma ongkang-ongkang, hihi 100 juta. Cuma diselak aja. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Nah di Damaris juga pernah mau digituin, kita bilang nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh aja. Ya. Nah, karena cinta akan uang. Kita kan nggak mau ngejar duitnya kan. Kalau memang Tuhan mau kita tetap jalan, biar tetap jalan. Kalau memang Tuhan bilang sudah cukup sekian, ya sudah berhenti. Kemarin aja kita coba, ya kan sempat tinggal 60 juta berapa bulan yang lalu ya, Pak Charles sudah ketar-ketir tuh. Wah, gimana nih, jalan terus Pak. Nanti kita berhenti malu tuh Pak. Ya enggak malu lah, biarlah. Kalau memang Tuhan seperti enggak tahu tambah gede ya kita ya. Sekarang kita itu tiap bulan itu kita pemasukan 480 juta. Ya, nah, ini saya sambil nunggu ini ya. Saya sambil nunggu apa namanya upload. Ini saya tunjukkan ya, Damaris nih. Damaris mutasi Desember. Malaikat iblis tren donasi ya. Nah, lihat ya. Saya lihat ya, saya kasih lihat ini. Ini sambil kita cerita ya, ini contoh nih. Kan mulai dari sini kan. Ini mutasi Agustus ya. Agustus itu kredit kita pemasukannya 358 juta.
Ya, Agustus itu 358 juta. Ya. September mutasinya 480 juta. Ya, itu waktu kita geber itu ya. Waktu itu coba waktu shoot ya. Saldonya tinggal ini ya. Tinggal ini waktu itu saldonya nih. Sempat tinggal 60 juta ya. Terus tiba-tiba kita masuk begitu rupa, begitu dahsyatnya ya. Jadi segitu tuh. Nah, terus September kita 480 juta. Ya. Oktober kita uang masuknya 445 juta. November 438 juta. Desember 498 juta. Nah, Januari kemarin kita turun 10 juta saja. Ya. Tapi ini sampai 31 yang 50 jutanya Pak Suara belum masuk ya. Jadi kalau ditambah yang 50 jutanya Pak Suara kebenaran, kemarin ada kirim uang itu tambah 50 juta itu ya. Maka ini ditambah 50 juta lagi kan. Karena kemarin itu belum keprint yang 50 jutanya itu. Maka jadi 538 juta. Januari kemarin. Rekor kita ya 538 juta. Itu ya. Luar biasa kan, Tuhan baik kan. Nah, sekarang kita cari yang punyanya Pak Darmawan dulu. Luar biasa. Jadi gitu ya, boleh. Sesama anak Tuhan, kerjasama. Ya. Bagi hasil. Atau di bunga. Namanya kan bunga sama saja, berapa? 10%, sepakat 5%. Tapi begitu dia gagal, Anda nggak boleh tagih bunganya. Nggak boleh tagih. Kalau Anda tagih bunganya, Anda jahat. Ya, bahkan kalau bagi hasil itu kan kerugian pun yang kita bagi sama-sama kan. Namanya kita rugi sama-sama, masa aku suruh nanggung semuanya. Nah itu seringkali begitu, makanya orang banyak yang kejar rentenir jadi terkutuk. Ya, kita kan kerjasama, kita nolong, begitu rugi saya nggak mau rugi, yang rugi dia. Ya jangan, ya bagi sama-sama. Ya, serius ya, itu beneran. Nah kalau itu uang gereja nggak boleh, karena biar jemaat yang berbisnis, ya maka kemudian uang persembahan itu dikuduskan untuk diakonia dan untuk marturia yang seperti kita lakukan sekarang ini. Gitu ya caranya, itu Pak Wen. Saudara-saudara sekalian, di video yang barusan kita saksikan bersama-sama ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Owen Fang mengenai bunga uang atau kita mengenalnya dengan istilah riba. Inti pertanyaan dari Saudara Owen Fang ini adalah apakah bunga uang atau riba itu diperbolehkan atau tidak, karena menurut ayat di Yehezkiel tidak diperbolehkan. Lalu Pastor Paul Sang pun memberikan jawaban dan penjelasannya mengenai ini. Menurut Pastor Paul Sang ada hal yang boleh dikenakan riba dan hal yang tidak boleh dikenakan riba, dan seperti apa penjelasan dari Pastor Paul Sang dalam video ini sudah sangat jelas dan sudah kita dengarkan bersama-sama. Silahkan para penonton sendiri yang memberikan penilaian, tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.